Baik, selamat pagi. Nah, saya Bayu Andrianto, saya berada di sekitar kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta. Nah, ini yang Anda lihat saat ini adalah salah satu contoh hiruk-pikuk di kota Jakarta. Tapi di balik hiruk-pikuk kota Jakarta itu rupanya ada 2,3 juta masyarakat DKI Jakarta yang memiliki pinjaman di pinjol dengan total kumulasi angkanya mencapai 10, triliun rupiah. Luar biasa, angkanya besar, 10 triliun rupiah. Itu kalau misalnya dibagi dengan 2,3 juta masyarakat, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, setiap orang itu memiliki pinjaman ke pinjol sebesar 4 juta sekian. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ada apa sih fenomena ini, karena angkanya meningkat dari bulan Maret 2023. Meskipun secara kumulatif angkanya turun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau tahun 2022. Nah, saya nggak sendiri, saya mau ajak pemirsa juga kita ngobrol lebih dalam lagi ada apa sih fenomena seperti ini, karena DKI Jakarta rupanya bukan satu-satunya provinsi yang memiliki masyarakat dengan pinjaman online dengan angka yang cukup besar. Saya sudah janjian sama Devi Rahmawati, ini pengamat sosial Universitas Indonesia, yang kami ajak untuk ngobrol lebih jauh. Saya cari dulu mana, Mbak Devi. Nah, ini dia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik kalau tidak terjerat pinjol. Astagfirullah, ya benar. Perjalanan aman tadi? Aman, nggak ada yang neror-neror ya kan? Jangan sampai dong, Bu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan dibalik soal pinjol itu, meskipun memang ada yang neror-neror dan lain sebagainya, tapi kan itu menjadi sebuah opsi di perkembangan teknologi saat ini. Mau tidak mau itu tidak bisa dihindarkan. Hanya mungkin kita akan membahas bagaimana sih menggunakannya dengan lebih bijak. Tapi Mbak Devi, angka 2,3 juta masyarakat Jakarta, kumulatifnya 10 triliun loh. Siap. Itu digelondongin tuh banyak banget. Belum pernah lihat. Jadi nggak kebayang. Itu naik satu bulan dari periode Maret 2023. Mbak Devi, ada apa sih ini sebenarnya? Gini, pertama sebenarnya tadi Mas sudah bilang berhutang itu sebenarnya nggak masalah, gitu ya. Selama berhutangnya satu di tempat yang benar, yang legal, sama kita sebagai penghutang tahu bahwa nanti kita harus bayar dan kita mampu bayar kembali. Problemnya adalah ketika satu sudah minjamnya ke tempat yang ilegal, yang jahat gitu ya, karena dia udah melanggar hukum dan sebagainya, kitanya sendiri ternyata sebenarnya nggak akan mampu bayar itu. Karena kita nggak tahu ternyata kalau minjem di tempat yang nggak benar, yang tidak diakui pemerintah dan sebagainya, maka bayangkan nih Mas, kalau Mas minjem 1 juta aja. Ternyata kalau minjem di tempat yang ilegal, itu paling maksimal dapatnya 700.000. Itu satu. Lalu bunganya per hari itu bisa 20.000. Berarti kalau sebulan saja udah 600.000 sendiri. Lebih, ya beda tipis dengan pinjaman pokoknya malah ya. Nah betul gitu kan, udah gitu dia nagihnya nggak per sebulan. Nggak kayak yang legal. Dia per 7 hari tiba-tiba udah nagih kita. Nah makanya akhirnya biasanya kita akan masuk dalam pusaran sesat, lingkaran sesat, di mana karena ini udah menumpuk hutang di sini, minjem lagi ke pinjol ilegal yang lain. Akhirnya nggak selesai-selesai, makanya sebagian yang ekstrim memilih mengakhiri hidup. Karena kalau udah sama pinjol yang ilegal, mereka itu cara nagihnya sangat tidak berperikemanusiaan. Karena caranya apa? Satu, mereka udah ambil data kita tanpa izin gitu ya, mereka kemudian ngambil data terus neror teman-teman kita. Ujungnya apa? Kita malu, kita nggak berani ketemu orang, gimana kita bisa bayar hutang, kita malah pilih keluar dari kerjaan misalnya. Ujungnya banyak yang mengakhiri hidupnya. Itu kalau Mbak Devi melihatnya kan tadi bagaimana cara meminjam, bukan cara ya, lebih bijak ya ketika kita mau meminjam gitu. Tapi ketika bicara soal fenomena, ini kan sepertinya masyarakat juga jauh lebih banyak lagi yang menggunakan jasa ini. Sebenarnya di masyarakat kita ada apa gitu, Mbak? Sekali lagi berhutang kalau memang butuh itu satu hal yang nggak apa-apa gitu ya. Tapi catatannya hutangnya, nah ini masalah pengetahuan memang. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta, berarti maksimal itu harus 300.000 aja, karena kalau enggak kita nggak bisa bayar. Nah itu yang biasanya dilakukan oleh pinjol-pinjol yang legal, karena dia akan berusaha memastikan aku kasih pinjaman ke kamu, tapi kamu pasti bisa bayar ya. Makanya prosesnya agak lebih panjang, beda sama yang ilegal. Pasti nggak ada persyaratan, langsung cus kirim hari itu, tapi disitulah racun dan ranjau. Jebakannya di situ ya. Sebelum saya ngobrol lagi sama Mbak Devi, saya mau nanya-nanya nih sama
ada masyarakat yang ada di sini ya, kira-kira ada nggak yang kita minta tanggapan gimana sih soal pinjol ini, apalagi di angkanya 2,3 juta loh. Iya. Digelondongin 10 triliun, banyak banget gitu. Kita tanya, ini dia ada. Pagi, Mas. Pagi. Namanya siapa? Teddy. Namanya Teddy. Mas Teddy lihat pemberitaan nggak yang masyarakat DKI Jakarta 2,3 juta berhutang pinjol dengan angka kumulatif 10 triliun? Lihat. Tanggapannya gimana? Tanggapnya sih lumayan kaget ya, karena itu lumayan nilai yang cukup fantastis buat di Indonesia untuk meminjam online gitu kan. Ya. Sebenarnya sih balik lagi sih ke kitanya. Jadi ini kayak pedang bermata dua gitu. Bisa dilihat dari sisi negatif dan positifnya kayak gitu kan. Karena kalau dari positifnya, orang minjam uang secara online itu karena kebutuhan urgensi kayak gitu. Oke. Kayak gitu kan. Karena kebutuhan urgensi, dia tidak punya uang, kemudian dia kira beralih ke pinjol karena misalkan orang tuanya sakit, anaknya sakit kayak gitu kan. Tapi kalau dari sisi negatifnya kita lihat karena lifestyle anak muda sekarang tuh heavy banget kayak gitu. Lifestyle ya, nanti kita Kayak bahas lebih lanjut soalnya. Terus lifestyle. Terus Lifestyle anak muda heavy banget karena misalkan ada brand atau produk baru kayak handphone, iPhone lah, let's say gitu kan. Itu pasti mereka akan beli walaupun mereka nggak punya uang karena ngikutin gaya hidup mereka yang tinggi gitu. Oke, sip. Tapi di tempat kerjanya Mas Teddy banyak juga nggak yang ikut pinjol gitu? Atau Mas Teddy sendiri gimana? Saya hampir terjerumus. Oh, yang menyadarkan apa waktu itu hampir tuh? Ya mungkin karena banyak teman-teman yang bilang sih, karena untuk pinjol itu lu bahaya, apalagi dapetnya yang ilegal gitu kan. Karena semua kerabat lu, nomor kerabat pasti akan di-tracking oleh mereka gitu kan. Dan itu cukup mengganggu kita kayak gitu kan. Jadi hampir terus akhirnya nggak jadi pinjam online kayak gitu sih. Oke, sip. Thank you Mas Teddy, Ya. waktunya ya. Ini saya pinjam lagi. Selamat beraktivitas kembali. Thank you Mas Teddy ya. Mbak, lifestyle rupanya. Kalau mungkin kebutuhan ada urgent begitu ya, Ya. mungkin kita masih bisa pahami ya. Ya. Tapi ketika bicara soal lifestyle, kemudian terpengaruh kiri kanan, gimana Mbak? Ya, memang lifestyle atau gaya hidup, kalau saya lebih senang menyebutnya hidup yang gaya gitu ya. Hidup yang gaya, bukan gaya hidup gitu ya. Hidup yang gaya. Nah, Kebanyakan memang, gaya gitu. Kebanyakan gaya. Jadi artinya itu memang peringkatnya nggak peringkat 1-2 sih. Itu kalau dari beberapa penelitian tuh nomor 4 atau 5. Memang ada, tapi memang didominasi biasanya karena kebutuhan mendesak. Misalnya tiba-tiba harus operasi ibu, operasi anak, sakit apa segala macam gitu kan. Nah, ini memang berpangkal dari, kalau ini kita tahu sosial media itu kan memang merangsang manusia-manusia modern itu jauh lebih gampang stres. Ya. Stres apa? Stres melihat hidup orang lain. Karena kita kebanyakan ngintipin hidup orang sehingga kita nggak ngerasa puas sama hidup kita. Lalu kita berusaha berlomba dengan itu. Nah, disinilah teman-teman pinjol ilegal khususnya hadir bak malaikat yang ingin memastikan bahwa hasrat, keinginan itu bisa terpenuhi. Karena manusia itu kan selalu ada dua nih, butuh sama ingin. Nah, ingin itu nggak ada batasnya. Kalau butuh kan makan ya paling maksimal berapa sih, 5 kali deh sehari gitu. Kalau ingin, siapa yang nggak pengen punya mobil yang harganya 5 triliun? Ingin nih. Tapi, siapa yang nggak pengen punya mobil Rubicon gitu kan? Iya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang memang ketika ada sosial media membuat hasrat itu setiap hari terasah. Karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita merasa tidak cukup, tidak sempurna kalau kita tidak seperti mereka. Nah, di sini pangkalnya. Jadi memang pengendalian diri dan syahwat tadi itu yang menjadi pokoknya, ditambah pengetahuan. Bahwa sekali lagi berhutang nggak ada masalah sebagai solusi asalkan kita mampu bayar. Jadi berhutang bukan karena nggak punya uang. Kalau karena nggak punya uang udah pasti nanti akan terjebak terus untuk tidak bisa membayar tadi. Sekali lagi jangan compare dengan kehidupan orang lain, minimal jangan kepo-kepo banget lah sama kehidupan orang lain gitu ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.